Pada bab ini kita akan mempelajari bagaimana perilaku biaya. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui bagaimana biaya di masa depan apabila cost driver atau aktivitas tertentu dilaksanakan. Ada 7 tujuan pembelajaran. Yang pertama menjelaskan fungsi linier dari biaya dan 3 cara mereka akan berperilaku. Yang kedua menjelaskan pentingnya sebab akibat dalam mengestimasikan fungsi biaya. Yang ketiga, memahami berbagai metode dalam menentukan estimasi biaya. Kemudian yang keempat, bagaimana 6 langkah dalam mengestimasi fungsi biaya dengan pendekatan analisis kuantitatif. Lalu menjelaskan 3 kriteria mengevaluasi dan memilih cost driver. Kemudian kita coba apabila asumsinya tidak linier, bagaimana perilakunya dengan menggunakan model learning curve. Dan yang terakhir, kita mesti menyadari ada persoalan data apabila kita mencoba mengestimasi fungsi biaya. Fungsi biaya adalah deskripsi atau rumus matematika bagaimana suatu biaya berubah dan perubahannya pada tingkat aktivitas apa yang terkait dengan biaya tersebut. Jadi nanti ada sumbu X yang merupakan aktivitas atau cost driver dan sumbu Y dependent variable yang merupakan biaya. Ada 2 asumsi di sini dalam kita mencoba menentukan fungsi biaya karena kita ingin memudahkan. Jadi fungsi biaya menggambarkan dalam cara sederhana bagaimana perilaku biaya. Yang pertama bahwa biaya tadi berubah karena satu aktivitas tunggal atau cost driver. Yang kedua, perubahannya diasumsikan linier dalam relevan range tertentu. Jadi di sini di bagian pertama ini kita akan membahas fungsi biaya linier dengan satu cost driver. Nah, fungsi linier ini dapat ditunjukkan ada beberapa alternatif. Cara pertama adalah yang kita sebut fungsi variabel linier yang variabel. Jadi rumusnya adalah Y sama dengan AX. A merupakan konstanta. X adalah cost drivernya. Ini satu contoh, total cost dari store box itu menyewa itu CPU ya dengan basis 0,5 per jam penggunaan. Jadi di sini rumusnya total cost-nya akan sebesar 0,5 X. Nah, 0,5 itu disebut koefisien slope, ya, koefisien kemiringan dalam matematika. Alternatif kedua, ini dengan rumus seperti ini. Jadi biayanya konstan atau biayanya tetap. Ya. Jadi ini fungsi biaya tetap. Berapapun penggunaan CPU hanya membayar 1.000 rupiah, 1.000 dolar per bulan. Lalu yang ketiga, di sini yang kita sebut mixed cost atau semi variabel. Di dalam fungsi ini ada biaya tetap 300 dan ada biaya variabel 0,2x. Ya. Kalau kita gambarkan dalam grafis, maka untuk yang variabel cost bentuknya grafiknya seperti ini, kemudian biaya tetap seperti ini, dan biaya yang mixed cost seperti ini. Ya. Ini slope, kemiringan slope, kemudian titik pertemuan ini konstan atau intercept. Ya. Jadi pada biaya variabel hanya ada slope, pada biaya tetap hanya ada intercept atau konstan, pada mixed cost ada dua-duanya. Pemahaman atas fungsi biaya akan membantu manajemen dalam memutuskan pengambilan keputusan bisnis. Jadi misalnya apabila ada 3 alternatif kontrak dalam CPU tadi, ya, yang alternatif 1 hanya variabel cost, alternatif kedua hanya fixed cost, alternatif ketiga semi variabel, maka manajemen dapat mengambil keputusan. Misalnya Storebox memperkirakan bahwa setiap bulan akan menggunakan minimal 4.000 jam CPU. Dari sini kita bisa lihat alternatif mana yang paling efisien atau paling murah. Kita masukkan rumus pertama, kita dapatkan 2.000. Rumus kedua 1.000, rumus ketiga 1.100. Apabila memang
store box itu nanti akan memanfaatkan minimal 4.000, maka alternatif kedua lah yang terbaik karena memberikan total biaya yang paling murah. Ya, jadi ini pentingnya kita memahami perilaku biaya supaya dapat digunakan untuk mengambil keputusan di masa depan mana perilaku biaya yang akan kita gunakan, ya, biasa dalam bentuk kontrak, dan bagaimana nanti kita mengelolanya. Nah, di sini sebelum kita membahas itu, kita perlu memastikan ada 3 kriteria yang kita gunakan dalam mereview klasifikasi biaya sendiri. Pertama adalah cost objeknya apa, ya. Jadi di sini cost objek itu bisa menyebabkan fungsi biaya berbeda. Misalnya Super Shuttle itu suatu perusahaan transportasi di bandara. Jika armada bisnya, ya, itu sebagai cost objek, maka registrasi biaya itu untuk STNK dan sebagainya itu merupakan biaya variabel karena semakin banyak armada fansnya semakin besar total biaya fans registration and license-nya, ya. Tetapi apabila itu fan-nya atau bisnya itu, ya, sebagai cost objek tersendiri, maka dia akan jadi fixed cost. Jadi fixed sama variable cost tergantung bagaimana cost objek akan kita pilih. Yang kedua, time horizon, artinya berapa jangka waktunya. Dalam jangka panjang, semua cost akan variabel. Ya. Dalam jangka panjang semuanya akan variabel. Tetapi dalam jangka pendek, beberapa mungkin fix, beberapa mungkin semi variabel, dan beberapa variabel. Jadi contoh di sini mungkin karena pemeriksa, ya, dalam tugas pemeriksaan di Boeing itu biasanya tetap dalam jangka pendek karena gajinya tetap. Tetapi apabila dalam jangka panjang, maka bisa jadi jam inspeksi tadi bertambah, berbeda, sehingga biaya inspeksi akan bersifat variabel. Yang ketiga, fungsi biaya, apakah dia variabel, fix, atau semi variabel, biasanya hanya berlaku pada relevan range tertentu. Jadi contohnya seperti pada grafik di sini, ya. Dia hanya berlaku pada produksi 20.000 sampai 60.000. Di bawah itu atau di atas itu, maka fungsi biaya tidak berlaku. Ini untuk kita memastikan bahwa dalam menggunakan fungsi biaya, kita harus paham kapan fungsi biaya tadi berlaku, dalam range yang seperti apa. Jadi itu yang harus dipahami oleh kita ketika kita menggunakan fungsi biaya untuk memprediksi atau mengendalikan biaya. Sebelum melanjutkan ke bagian berikutnya, silakan kerjakan question 1, 2, dan 3, exercise 16 dan 17, Hohn-Gern chapter 10. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana menentukan cost driver atau independent variable dalam cost function, ya. Nah, caranya bagaimana? Biasanya kita akan menggunakan data di masa lalu. Data di masa lalu akan kita gunakan untuk menentukan fungsi biaya, kemudian mencoba membuat estimasi biaya, ya. Tentu saja estimasi ini akan berbeda dengan aktual karena ada error yang selalu terjadi, jadi error. Nah, apabila estimasi biaya ini cukup baik, ya, prediksinya cukup baik, kemudian tidak ada perubahan di masa depan, maka fungsi biaya tadi dapat digunakan untuk melakukan prediksi ke depan, ya, misalnya untuk memberikan peramalan atau berapa biaya di masa depan. Jadi misalnya begini, Sony itu biasanya menggunakan fungsi biaya di masa lalu untuk mengevaluasi berapa kemungkinan biaya-biaya apabila mempunyai keinginan untuk memproduksi TV dengan cara berbeda. Tentu saja ini akan dikombinasikan dengan seperti apa sih yang diharapkan oleh konsumen. Volkswagen juga sama. Mereka ingin tahu berapa sih biaya layanan kepada pelanggan dari tahun ke tahun, sehingga mereka bisa menentukan apakah biaya tadi fix variabel, misalnya apakah berdasarkan jumlah mobil yang
ini model baru, kemudian yang kedua jumlah mobil yang dijual dan sebagainya. Nah, kriteria yang paling utama adalah tentu saja tadi fungsi biaya. Maka cost driver, dependent variable, harus menjadi penyebab bagi dependent variable, yaitu cost. Jadi ada cost effect criterion. Ini harus dipahami dulu bahwa memang benar cost ini bertambah berkurang karena dipengaruhi oleh cost driver tersebut. Ya, jadi itu yang pertama. Nah, dari mana kita bisa mengetahui? Pertama, tentu saja kita bisa melihat secara fisik apakah ada kaitannya antara tingkat aktivitas cost driver tadi dengan cost. Tentu saja misalnya direct material itu kemungkinan akan menjadi cost driver untuk total direct material cost, ya. Itu sudah kita pahami. Yang kedua, berdasarkan kontrak, ya. Tadi contohnya Storebox sama yang FWS tadi terkait dengan penggunaan CPU. Kita tahu dari kontrak kita bisa membuat fungsinya. Yang ketiga tentu saja pemahaman atas operasi atau bisnis, ya. Di sini misalnya kalau kita memahami operasi, maka biasanya jumlah parts yang digunakan itu biasanya punya pengaruh terhadap berapa besar cost untuk mengorder parts tersebut. Satu hal penting yang harus disadari dalam kita menentukan fungsi biaya adalah kita harus memperhatikan dengan benar hubungan sebab akibat, bukan sekedar hanya korelasi. Karena korelasi bukan berarti ada hubungan sebab akibat. Ini bisa dikatakan bahwa secara statistik mungkin bisa dibuktikan ada hubungan sebab akibat, tetapi statistik sendiri tidak ada artinya kalau memang secara konseptual tidak ada hubungan sebab akibat. Kita ambil contoh dalam kasus Winston Furniture. Dia memiliki dua jenis produk, yang satu granit, yang satu kayu. Ya. Granit itu direct material cost-nya sangat mahal, tetapi karena sudah dalam bentuk yang sudah siap pakai, sehingga direct labor cost-nya rendah. Sementara kayu itu direct materialnya murah, tetapi direct labor-nya agak mahal. Selama ini Winston menjual 10.000 granit, meja granit, dan 30.000 meja kayu. Jika misalnya Winston menjual 20% lebih banyak daripada sebelumnya untuk setiap mejanya, maka total direct material cost dan direct labor cost karena sama-sama naik 20% akan naik 20%. Nah, dua kategori ini, total direct material sama direct labor, kalau kita kaitkan, dua-duanya naiknya sama. Jadi seolah-olah ada korelasi. Ya, tetapi itu kan bukan mereka saling menyebabkan satu dengan yang lainnya. Misalnya, ternyata ketika menjual 20%, totalnya 48.000, itu yang 4.000 hanya granit, yang 44.000 adalah dari kayu gitu. Nah, di sini ya, total direct material labor cost akan naik lebih tinggi dari 20%. Direct materialnya mungkin tidak setinggi itu gitu ya. Jadi di sini tiba-tiba hubungan keduanya tidak kelihatan lagi gitu. Jadi hati-hati, hanya karena korelasi belum tentu ada hubungan sebab akibat. Kita harus mempelajari seperti apa ya. Banyak ahli statistik atau banyak peneliti memasukkan data menganalisis secara statistik, tetapi economic plausibility ya, atau penjelasan yang masuk akal di balik itu tidak pernah disusun dengan kuat. Jadi kalian juga sama. Ketika kita memperkirakan bahwa biaya itu dipengaruhi oleh faktor X ya, cost driver tadi, maka harus kita pastikan bahwa biaya tadi memang secara teori, secara konsep, secara yang kita ketahui memang mempengaruhi biaya tadi. Jadi cost driver-nya harus mempengaruhi biaya, baru kita lihat statistik dan statistik membuktikannya. Nah, kita coba bagaimana menentukan cost driver dengan 6 pendekatan ya, yang 5 pendekatan yang sudah kita pelajari. Ya, yang pertama tentu saja mengidentifikasi masalah dan ketidakpastian. Jadi di sini tentu tujuannya adalah supaya bagaimana bisa Elegant Rocks bisa mengurangi indirect manufacturing labor cost. Jadi di sini itu tujuannya. Nah, dari tujuan tadi coba mengumpulkan informasi.
Pertama tentu saja informasi terkait dengan manufacturing labor cost, kemudian potensial cost drivernya, misalnya apakah machine hours atau direct manufacturing labor hours, ya, apa saja itu yang bisa mempengaruhi tadi biaya yang akan kita turunkan. Tentu saja kalau bisa kita hanya mendapatkan satu cost driver untuk memudahkan nanti mengendalikan. Lalu kita coba buat fungsinya, di sini membuat fungsinya, kemudian dengan fungsi tadi kita melakukan prediksi ke masa depan, ya. Nah, nanti kita lihat ya, di sini nanti dari prediksi itu pakai analisis dan sebagainya, nah, kita bisa menentukan berapa ininya direct labor cost dengan kombinasi produksi barang tertentu, lalu kita lihat apakah prediksi kita akurat. Jadi itu ada 5 langkah dalam kita menggunakan cost function dalam mengendalikan atau mencoba membuat efisiensi dalam organisasi. Sekarang kerjakan dulu question 4, exercise 18 dan 19, Hongen chapter 10 sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Ada 4 cara untuk melakukan estimasi biaya atau membuat yang disebut fungsi biaya linear, ya. Yang pertama adalah dengan yang disebut industrial engineering method. Yang kedua adalah conference method. Yang ketiga account analysis method. Dan yang keempat quantitative analysis atau yang sering disebut metode regresi atau metode least square. Nah, yang pertama mari kita bahas. Industrial engineering method atau yang disebut work measurement method itu mengestimasi fungsi biaya dengan menganalisis input dan output dalam ukuran fisik. Jadi misalnya untuk elegant rugs, inputnya apa saja? Cotton, wool, dyes, direct manufacturing labor, mesin, dan sebagainya. Lalu produk outputnya apa? Carpet dalam bentuk square yard. Lalu dilakukan time and motion study, meneliti bagaimana proses itu dijalankan, perlu berapa square yard, cotton, wool, dan sebagainya untuk bisa menghasilkan 1 square yard atau 10 square yard carpet, dan sebagainya. Nah, dari data ini nanti didapatkan standar dan dari standar, ya, dan anggaran baru diubah ke dalam bentuk biaya. Ya, hasilnya nanti ada semacam model di dalam template gitu, bahwa ini akan memerlukan setiap yard atau setiap 10 yard akan memerlukan berapa bahan, upah, FOH, dan sebagainya, seperti model pada standar costing. Kebaikannya adalah ini sangat komprehensif, ya, dan sangat rinci, ya, dan estimasi biayanya bisa ditunjukkan hubungan fisik antara input dan output. Ini persoalannya sangat mahal dan sangat lama, walaupun biasanya kontrak pemerintah mengharuskan itu. Gitu. Dan yang kedua, persoalannya adalah ini biasanya nggak praktis untuk menganalisis struktur biaya, jadi hanya bisa praktis untuk satu item atau kelompok item tertentu. Dan yang kedua juga pada beberapa aktivitas tidak ada hubungan fisik antara input sama output, misalnya untuk indirect manufacturing cost, R&D cost, dan advertising cost. Ya, itu untuk yang metode pertama. Metode kedua yang disebut conference method, ini mencoba mendapatkan analisis dan opini dari berbagai pihak di dalam organisasi. Ya, berbagai pihak itu bisa dari purchasing, process engineering, manufacturing, employee, dan sebagainya. Tentang apa? Tentang biaya dan drivernya pada berbagai departemen tadi. Ya. Beberapa bank misalnya berusaha mendapatkan cost function dari jasa retail mereka, checking accounts, Visa card, dan sebagainya, berdasarkan konsensus estimasi dari berbagai pihak atau departemen di dalamnya. Ini memang sangat populer, ya, karena dapat digunakan biasanya untuk menentukan berapa sih biaya dari software development projects, ya. Dan biasanya kalau digabungkan bisa lumayan akurat, ya, dalam tertentu, karena bisa mengeliminasi yang terlalu optimis dan terlalu pesimis dan ketemu di tengah.
Nah, ini kebaikannya mendorong kerjasama antar departemen. Ya, pooling dari expert tadi dari berbagai bisnis akan membuat mereka sering bertemu, sering berdiskusi, dan mungkin bisa banyak hal yang bisa dikoordinasikan. Ya. Nah, karena tidak memerlukan data analisis yang detail, biasanya relatif lebih cepat ya disusun. Tetapi tentu saja akurasinya sangat bergantung pada kehati-hatian dan skill dari orang yang terlibat dalam penyediaan input tersebut. Jadi tergantung siapa orangnya. Kalau orangnya serius, orangnya mengerti, maka hasilnya akan bagus. Tapi kalau orangnya tidak serius, kemudian kemampuannya tidak baik, maka tentu tidak akan memberikan hasil yang bagus. Yang ketiga, metode ketiga adalah account analysis method. Dalam metode ini, fungsi biaya diklasifikasikan dengan melihat akunnya. Akun ini kira-kira variabel, fix atau mix pada cost driver atau tingkat aktivitas tertentu. Ya, jadi ini biasanya tentu perlu pemahaman akuntan. Ya. Nah, misalnya kita ambil contoh kasus di sini. Jadi kita mencoba melakukan estimasi biaya untuk indirect manufacturing labor cost. Ya, kita lihat di situ. Indirect itu terdiri dari upah supervisor, pemeliharaan, quality control, dan setup. Nah, selama 12 minggu periode ya menjalankan total 862 jam dan total indirect manufacturing labor cost 12.501. Ya. Dengan analisis kuantitatif, maka dapat ditentukan bahwa ternyata untuk 12 periode tadi manufacturing labor cost-nya itu mix ya pada satu cost driver yaitu machine hour ya. Nah, machine hour bervariasi ya. Satu komponen itu fix pada supervisi, tapi komponen lain variabel pada maintenance cost. Kemudian manajer dan manajemen kemudian menyatakan fungsinya adalah ini satu cost drivernya adalah machine hour, kemudian dia gunakan data yang ada lalu ditentukan persamaannya dalam bentuk A plus BX di mana variabel cost-nya 12 per dolar, kemudian fixed cost-nya 2.157. Jadi dengan menentukan, dengan melihat kenyataan, mereka bisa tahu bahwa ternyata ini semi variabel. Pertama, indirect manufacturing labor cost itu sangat ditentukan oleh machine hour ya, itu cost drivernya, lalu ada komponen fix, ada komponen variabel, kemudian dengan data dimasukkan ditemukan formula seperti ini. Nanti bagaimana menghasilkan formula akan kita pelajari di bagian belakang. Jadi ini yang disebut account analysis ya. Nah, kelebihan dari account analysis cukup akurat ya, efektif, murah ya, kemudian mudah digunakan. Nah, tapi untuk mendapatkan estimasi fix sama variable cost yang reliable, maka harus memastikan bahwa orang yang melakukan itu memahami operasi ya dalam menentukan apakah ini fix variabel terkait dengan cost drivernya. Nah, kalau model atau cara ini digabungkan dengan conference method, itu akan meningkatkan credibility. Ya. Akurasinya sangat bergantung pada kualitatif judgment dari manajer dan akuntan manajemen dalam menentukan mana biaya yang fix, mana biaya yang variabel. Kenapa disebut account atau akun? Karena di sini biasanya supervision cost itu dicatat dalam satu akun, kemudian maintenance cost dicatat pada satu akun lainnya. Jadi dengan menganalisis akun-akun tadi dikaitkan dengan cost driver, manajemen bisa menentukan mana fix, mana variabel, kemudian dibuatkan fungsi biayanya. Metode keempat, quantitative analysis method, adalah metode matematika formal, statistik dalam ini, untuk menentukan fungsi biaya di mana ada satu variabel dependent biaya dan variabel independent cost driver. Jadi kita kumpulkan data cost driver, kemudian data manufacturing labor cost, data cost, lalu kita masukkan ke dalam aplikasi ya, atau kita gunakan
teknik statistik, nanti kita akan mendapatkan fungsi biaya. Jadi ini menggunakan persamaan regresi. Ada 6 langkah dalam estimasi fungsi biaya dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pertama, tentukan dulu dependent variable, cost apa yang akan diprediksi dan dikelola. Yang kedua, tentukan independent variable atau cost driver, apa yang menyebabkan cost tadi naik ya atau turun. Nah, ini mesti dilihat. Di sini seringkali kemampuan akuntansi diperlukan. Pertama, cost driver itu harus dapat diukur. Yang kedua, ada kaitannya dengan dependent variable, jadi measurable dan economically plausible. Nah, maksudnya apa? Bahwa ada hubungan antara cost driver dengan cost tadi. Hubungannya itu secara logika bisa kita terima. Apakah melalui tadi hubungan fisik, ada kontraknya, atau pemahaman kita terhadap operasi yang masuk akal bagi operation management atau management accountant. Nah, misalnya kita ambil contoh begini, di sini ada beberapa biaya ya, kemudian ini cost driver. Di sini dapat kita lihat untuk health benefit sama cafeteria meal itu kecenderungannya dipengaruhi oleh jumlah pegawai. Jadi di sini kita bisa katakan kita kombinasikan saja bahwa untuk kedua jenis biaya ini cost drivernya adalah jumlah pegawai. Demikian juga untuk pension benefit dan life insurance itu dipengaruhi oleh gaji pegawai. Ya, dengan cara mengkombinasikan gini kita dapat menyederhanakan ini bagaimana kita bisa mempelajari perilaku biaya dengan mengumpulkan biaya yang dipengaruhi oleh cost driver yang sama ke dalam satu kelompok atau satu cost pool dan kita tentukan bahwa itu adalah cost drivernya. Kemudian kita kumpulkan data ya, data terkait dengan biaya dan cost driver itu ada 2, time series, maksudnya kita ambil data mingguan, misalnya kalau kita ingin tahu berapa sih di indirect manufacturing cost dan number of machine hour, kita bisa menggunakan data mingguan di beberapa periode sebelumnya, sepanjang data tadi cukup stabil, tidak ada perubahan atau tidak ada kondisi-kondisi yang mempengaruhi selain cost driver ya. Kalau ada situasi misalnya pemogokan, ada situasi bencana alam, tentu jangan dipakai. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan yang disebut cross-sectional. Jadi misalnya kalau kita ingin mempelajari jumlah ini ya, berapa pinjaman yang diproses dan berapa biayanya ya, biaya untuk memproses tadi, maka kita bisa ambil data dari 50 orang yang melakukan proses tadi di berbagai cabang di bank tadi. Dia tidak di satu, dan dia cukup di satu periode tapi berbeda orang. Itu yang disebut cross-sectional data. Jadi ada time series, ada cross-sectional data. Kalau sudah kita dapatkan data independent dan dependent variable, maka kita bisa plot. Tahap awal kita plot, kita lihat apakah ada yang angka-angkanya yang ekstrim, tiba-tiba misalnya mungkin ada di titik ini, atau ada di titik ini. Nah, itu outliers yang harus kita lihat. Mungkin kenapa ada outliers? Apakah ada situasi lain yang mempengaruhi di situ selain cost driver? Kalau outliersnya sudah bisa kita hilangkan, maka kita bisa analisis. Pendekatannya bisa menggunakan high low point atau nanti menggunakan regresi. Kemudian kita dapatkan cost function-nya. Nah, dari sini kita gunakan untuk menganalisis berbagai situasi. Mari kita bahas metode pertama dari quantitative analysis ini yang disebut high low point. Ini sama seperti pada buku Carter ya. Jadi dari data yang kita miliki kita cari cost driver yang paling tinggi berapa, lalu cost-nya berapa, kemudian cost driver yang paling rendah datanya berapa dan cost-nya berapa. Kedua ini kemudian kita cari selisihnya ya. Cost drivernya selisihnya 50 menyebabkan selisih biaya 746. Nah, dari selisih ini kita bisa menemukan yang disebut slope atau biaya variabelnya, yaitu 746 dibagi 50 atau 14,92. Kemudian dengan menggunakan persamaan ini maka kita bisa tentukan berapa konstannya atau interceptnya ya. Kita masukkan saja, ambil salah satu set data, apakah tinggi atau rendah, misalnya dengan angka yang tinggi, kita peroleh konstannya 1
23,68. Kalau kita pakai angka yang rendah juga hasilnya sama, sehingga kita menemukan fungsi biayanya adalah Y sama dengan 23,68 ditambah 14,92 kali jumlah machine hours. Ya. Dan ini penting, yang perlu dilihat di sini adalah dengan melihat plot tadi, kita bisa tahu bahwa ini semuanya dalam batas yang wajar. Nah, kedua, dengan melihat high and low point, kita sebenarnya bisa mengetahui bahwa relevan range-nya berapa. Ya, high, low itu adalah relevan range. Mungkin nanti hasilnya berbeda kalau ini di luar relevan range tersebut. Jadi, bagusnya metode ini mudah dihitung, mudah dipahami, tetapi tentu saja kelemahannya adalah mungkin tidak begitu akurat dibandingkan dengan metode yang akan kita pelajari berikutnya. Kenapa? Karena kalau kita salah ini memilih atau tiba-tiba ada data baru lagi, maka slope ini akan mudah bergeser. Ya, ini kita ambil contoh ya. Awalnya sekian, kemudian ternyata ada data baru yang menyebabkan angkanya berubah ya, high low price, akhirnya slope-nya jadi berubah. Jadi fungsi ini sangat sensitif terhadap data. Jadi kalau datanya berubah, tentu saja akan menyebabkan fungsinya berubah juga. Cara yang lebih andal, cara yang lebih baik, tapi tentu saja lebih sulit ya dari sisi perhitungan, walaupun tentu tidak sulit banget, adalah dengan menggunakan analisis regresi. Ya, ada dua. Kalau kita hanya menggunakan satu dependent variable, kita sebut simple regression. Tapi kalau kita gunakan dua atau lebih, kita sebut multiple regression. Ya. Jadi misalnya kalau single regression tadi, kita menentukan berapa indirect manufacturing labor cost berdasarkan number of machine hour. Hanya satu dependent variable dan satu dependent variable dan independent. Di sini bisa juga kita gunakan dua independent variable, misalnya jumlah machine hour dan jumlah batch. Ini akan kita dieksplor pada appendix ya, yang terkait dengan simple dan multiple regression. Ya, intinya nanti dengan menjalankan persamaan regresi ditemukan formula ini. Ya. Nah, dari formula ini kita bisa tentukan relevan range adalah pada angka rendah dan tinggi. Ya. Dan ini merupakan angka prediksi. Angka realitas, angka kenyataan, angka data berbeda dari prediksi. Nah, perbedaan ini yang disebut dari angka prediksi dengan angka realitas itu disebut residual term atau error. Ya. Error dalam prediksi. Nah, error itu secara total akan 0 jumlahnya. Jadi, ini. Nah, yang paling baik adalah dalam sistem regresi bagaimana meminimalkan error term ini. Ya, artinya semakin kita ketemu garis yang semakin memperkecil jumlah error ini, itu yang fit-nya akan semakin bagus.